Iya, tanggung jawab utama pada dia. Karena yang lain ini kan menggunakan dia kan, atau dia menggunakan orang lain. Memang tanggung jawab utama pada Pak Jokowi. Tetapi penegakan hukum itu sebenarnya tergantung pada political will. Saya tidak melihat Pak Jokowi punya political will selama ini. Ada orang yang 9 di antara 10 tahun Pak Jokowi, 9 tahun dia sama-sama Pak Jokowi. 9 tahun dia ikut berkuasa. Terus tiba-tiba yang salah cuma 1 tahun terakhir. Jangan kemudian merasa sok suci. Kalau ada prestasi, klaim ini sama-sama prestasi ini. Tapi kalau ada masalah juga, ini masalah yang harus kita tanggung sama. Begini, Pak Mahfud di zaman Pak Mahfud kalau tidak salah Bang, itu di judicial review pasal dinasti di Undang-Undang Pilkada Bang. Dikabulkan sama Pak Mahfud. Coba Pak Mahfud tuh katanya, ketika menjadi ketua MK, memutuskan bahwa nepotisme tuh boleh. Itu tahun 2015, 2016 gitu. Lalu saya berhenti jadi ketua MK tahun 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Pada video kali ini kita akan kembali belajar tentang politik ya, di mana ada beberapa video yang kami satukan dalam rangka untuk mendapatkan pertanyaan dan juga jawaban atau statement dan juga sanggahan. Nah, pada video ini kita akan fokus kepada Pak Mahfud MD dan juga Pak Hasan Nasbi, di mana yang kita ketahui bahwa Pak Mahfud MD ini mantan menteri dari Jokowi ya. Tentu dia tahu sekali bagaimana keadaan di dalam lingkungan kepresidenan dan juga bagaimana lika-liku pada saat dia menjabat dan pada saat dia menjadi orang yang di luar. Nah, hal ini tentu saja menarik karena memang beberapa statement yang menurutnya itu benar dan di video ini akan disanggah dan kembali diberikan statement. Hal ini tentu saja menarik karena memang banyak sekali hal-hal baru yang akan kita dapat dan juga hal-hal baru yang kita miliki dari Hasan Nasbi yang tentu saja jarang memang tampil di publik. Selama ini kita sering sekali mendengarkan keluhan dan keluh kesah dari para politisi dan juga masyarakat mengenai jalannya pemerintahan. Dan ini tentu saja menarik karena kami berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan informasi yang berimbang ya. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Apakah tidak berlebihan kalau kita hanya bicara tentang satu figur bernama presiden, dalam hal ini Pak Jokowi? Iya, tanggung jawab utama pada dia. Karena yang lain ini kan menggunakan dia kan, atau dia menggunakan orang lain. Memang tanggung jawab utama pada Pak Jokowi. Tetapi sebenarnya orang-orang lain yang terlibat dalam kasus-kasus konkret ya, pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya konkret menjadi kasus, itu sebenarnya banyak yang bisa diungkap. Asal Pak Jokowinya dulu kan jelas nih tanggung jawabnya apa, akibat-akibatnya yang dilakukan oleh menteri ini apa, yang ini apa, yang ini apa, itu banyak sekali. Banyak sekali. Yang masuk, yang sudah dibicarakan publik banyak, yang masuk ke saya juga banyak. Oh, banyak? Gitu. Iya, banyak. Tapi kan saya tidak pro justisia. Saya tidak boleh memeriksa apa benar apa tidak kan. Itu salurkan ke polisi, salurkan ke kejaksaan. Nggak jalan ya, kita fungsinya koordinasi. Dan memang kejaksaan, kepolisian, di samping pertimbangan politik, kasusnya banyak sekali kan. Dan ini menyangkut orang-orang yang gede lah gitu ya. Oleh sebab itu menurut saya, karena begini, penegakan hukum itu sebenarnya tergantung pada political will seorang presiden. Itu kuncinya. Kalau presiden, saya tidak melihat Pak Jokowi punya political will selama ini, karena laporan-laporan sudah sering masuk. Bahkan saya pernah laporan sendiri tentang beberapa kasus bersama Pak Luhut pula, saya lapor. Iya nanti dia tidak jalan juga. Ketika Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam? Iya, saya pernah bersama Pak Luhut menghadap presiden. Ini Pak, ini, iya, gitu aja. Nggak jalan juga. Beberapa narasumbernya itu sangat ekstrim. Di tempat saya ini, di forum saya juga, Pak Mahfud itu pada podcast yang terakhirnya itu, kebetulan kami collab itu, bahkan sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi harus bertanggung jawab total pada semua kerusakan. Iya, kalau saya sih memang posisinya orang-orang yang keberatan tadi itu, orang-orang yang melihat ini harus tanggung jawabnya Pak Jokowi ini, itu mungkin sebenarnya orang-orang yang juga perlu ikut tanggung jawab.
Ya harus fair dong Bang. Misalnya cuma 1 tahun dia terakhir sama Pak Jokowi, kemudian yang salah cuma 1 tahun terakhir, 9 tahun terakhir nggak ada salah gitu. Dia juga harus fair. Ada orang yang 9 di antara 10 tahun Pak Jokowi, 9 tahun dia sama-sama Pak Jokowi. 9 tahun dia ikut berkuasa. Terus tiba-tiba yang salah cuma 1 tahun terakhir. Dan kemudian mereka merasa bahwa mereka bukan bagian dari Jadi kalau ada prestasi, ayo kita klaim prestasi itu sama-sama. Karena mungkin Anda lebih panjang bersama Pak Jokowi dibandingkan saya nih. Saya baru 2 bulan bersama Pak Jokowi resmi. Jangan kemudian merasa sok suci. Kalau ada prestasi, klaim ini sama-sama prestasi ini. Tapi kalau ada masalah juga, ini masalah yang harus kita tanggung sama-sama. Kan nggak mungkin Pak Jokowi tanpa kelemahan. Ada yang achieve, ada yang tidak achieve. Bisa aja, Bang. Ada yang sudah selesai, ada yang masih harus dilanjutkan. Bisa aja. Tapi itu masalah kita sama-sama. 9 tahun mereka bersama Pak Jokowi, terus tiba-tiba Pak Jokowi harus tanggung jawab sendirian terhadap apa yang menurut mereka ini jadi masalah. Jika kemudian logikanya dibangun bahwa 9 tahun itu Pak Jokowi excellent, terus tiba-tiba 1 tahun terakhir, tetapi satu tahun kemudian Pak Jokowi merusak apa yang telah dibangunnya sendiri pada beberapa bagian yang sudah kita diskusikan, itu nggak bisa diterima juga logika itu. Merusak itu definisi mereka karena bertentangan dengan maunya mereka atau gimana, Bang? Enggak, seperti kita kan bahas tadi soal maksudnya hukum, misalnya gitu. Iya, kalau misalnya gabung ini, tapi misalnya Mas Gibran jadi cawapresnya Ganjar misalnya, dengan putusan MK yang sama, dan kemudian menang. Menurut orang-orang itu rusak. Makanya saya bilang ini perdebatan relatif sekali, nggak bisa dikasih dengan judgement moral. Saya nggak pernah terima judgement moral dalam politik. Ini pertarungan kepentingan, kita harus fair. Politik kan pertarungan kepentingan. Kenapa Anda menolak adjustment moral dalam politik? Tidakkah itu sesuatu yang sangat kecuali berada? Sifatnya universal, Bang. Ini nggak universal. Kalau misalnya sama-sama mereka itu oke, nggak sama-sama mereka itu nggak oke. Makanya saya bilang orang-orang yang mungkin hadir di meja abang ini, kemudian mereka bilang Pak Jokowi harus bertanggung jawab atas semua ini. 9 tahunnya minimal mereka juga harus ikut tanggung jawab. Saya baru 2 bulan ini, Bang. Harus menjawab semuanya. Enggak, saya nggak komplain soal ini. Tapi buat saya harus fair. Daripada judgement moral lebih baik fairness. Ngelihatnya secara fair aja. Coba putar 360 derajat. Jangan melihat sesuatu dari sudut panjang 45 derajat terus. Sempit sudut berpikir gitu. Jadi menurut saya begini, Pak Mahfud di zaman Pak Mahfud kalau tidak salah, Bang, itu di judicial review pasal dinasti di undang-undang pilkada, Bang. Dikabulkan sama Pak Mahfud. Tentang dulu tuh kan nggak boleh tuh, Bang, satu ke atas, satu ke samping, satu itu nggak boleh maju pilkada, Bang. Entar dulu, kebetulan pasal itu saya yang bikin. Nah, di undang-undang pemilu. Iya, undang-undang. Nah, jadi kalau suaminya bupati, istri nggak boleh maju, anak nggak boleh maju. Ya. Tapi kayaknya masanya Bang Patrialis Akbar itu. Ketuanya waktu itu saya lupa siapa. Tapi waktu itu di masanya Bang Patrialis, saya ingat. Iya. Gitu. Karena kami yang bikin. Iya, tapi pasal apa itu satu langkah ke depan. Seingat saya itu Pak Mahfud, Bang. Seingat saya itu Pak Mahfud. Oke, mungkin. Seingat saya itu Pak Mahfud itu sekitar 2015 atau 2016. Iya, 2015. Ya. Ataupun misalnya itu bukan Pak Mahfud, Bang. Apakah putusan itu putusan yang cedera? Ini kan digugat oleh anak-anak bupati-bupati yang mau maju pilkada. Lalu saya lengkapi, anak-anak bupati yang mau maju pilkada yang merupakan terindikasi dinasti. Ya mau nggak mau kan, pasal itu melarang dia maju karena bapaknya bupati. Betul. Tapi diputuskan oleh MK, nggak ada paman juga pada itu. Jadi tuduhan-tuduhan ini pernah terjadi sebelumnya dan itu dikabulkan nggak pakai paman juga kok. Jangan yang itu kemudian dianggap fair, yang ini dianggap tidak fair. Kalau itu saya tidak bisa melupakan. Saya luka karena itu. Karena Abang boleh luka, Bang. Abang boleh luka, tapi menurut saya itu keputusan yang fair aja. Iya, karena itu betul-betul seandainya itu tidak dicabut, karena itu salah satu undang-undang yang saya pernah membuat banyak undang-undang DPR. Menurut saya ini salah satu yang terbaik. Dicabut sama MK. Pusing awak waktu itu kan gitu. Dicabut sama MK. Jadi menurut saya ada banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya pernah terjadi di masa lalu, tapi di masa lalu nggak pernah dipermasalahkan. Hari ini dipermasalahkan. Coba Pak Mahfud tuh katanya, ketika menjadi ketua MK, memutuskan bahwa nepotisme tuh boleh, ya, dinasti boleh, kata dia. Kapan itu kata Faisal? Akbar Faisal. Ya, itu tahun 2015, 2016 gitu. Lalu saya berhenti jadi ketua MK tahun 2013. Itu tahun 2013. Berarti putusan itu justru di eranya Arif Hidayat dong, Pak, ya? Iya, Arif Hidayat atau Hamdan Zulfar. Arif atau Hamdan. Hamdan. Lalu yang kedua lagi ada kesalahan Hasan. Apa, Pak? Hasan Nasbi ketika mengatakan vonis MK nomor 90 itu dikuatkan dengan vonis baru oleh MK. Itu dikuatkan katanya. Gimana ceritanya kata Faisal? Vonis MK 90 yang mengizinkan Gibran itu
itu kan kemudian berlaku, dibuat undang-undang baru. Lalu undang-undang baru nih diuji lagi dan MK menguatkan vonis sebelumnya. Nah itu salah. Tidak ada undang-undang baru. Tidak ada undang-undang baru sesudah itu. Itu langsung diberlakukan ke PKPU. Tidak ada undang-undang baru. Nah yang benar memang ada vonis ketika ada 2 orang tokoh hukum tata negara, namanya Zainal Arifin Mokhtar dan Denny Indrayana. Itu menggugat ke MK karena putusan MK ini cacat berdasar keputusan MK. Maka harap putusan nomor 90 itu dibatalkan. Oke. Karena ini cacat gitu. Nah, lalu MK mengeluarkan putusan nomor 145. Isinya menolak judicial review itu, bukan menguatkan. Oh, jadi bukan menguatkan. Menolak. Kenapa menolak? Karena sudah diuji, tidak boleh. Ya kan? Oh, yang disebut sebagai NO itu ya, Pak? Iya, itu NO atau nebis in idem. Nebis in idem. Jadi MK tidak menguatkan, tapi menyatakan permohonan baru itu tidak boleh karena ini pasal yang sama ini sudah diputuskan dan MK tidak boleh membatalkan putusannya, mengubah putusannya hanya karena ada gugatan baru. Kalau gitu tidak ada selesai. Itu nebis in idem. Jadi tidak pernah dikuatkan. Itu salahnya si Hasan Nasbi. Ya itulah tadi perdebatan beda lokasi ya, di mana perdebatan saling sanggah ini terjadi bisa dibilang hanya di 2 tempat, yaitu di podcastnya Akbar Faisal dan juga di Mahfud MD. Nah hal ini tentu saja menarik karena memang beberapa statement itu disanggah dan sanggahan itu kembali dibalas dengan statement. Nah hal ini terjadi pada saat Mahfud MD mengatakan bahwa Jokowi harus bertanggung jawab dengan segala kerusakan demokrasi yang ada di negeri ini. Nah setelah itu disanggah di lain waktu ya, tapi di tempat yang sama oleh Hasan Nasbi, di mana Hasan Nasbi menyebutkan bahwa ya seharusnya kalau mereka bersama-sama dengan Jokowi 9 tahun, ya seharusnya juga bertanggung jawab karena mereka juga menikmati kekuasaan ini. Nah terus kembali disanggah oleh Akbar Faisal bahwa ya 9 tahunnya memang bagus, tapi 1 tahunnya ini yang merusak demokrasi. Nah Hasan Nasbi terus dia mungkin sebelum tampil itu sudah mengetahui atau menggali informasi mengenai apa saja yang dilakukan oleh Mahfud MD ya. Nah di sini ada sedikit kekeliruan di mana Hasan Nasbi menyebutkan bahwa pada tahun 2015 atau 2016 Mahfud MD justru yang pada saat itu menurutnya itu menjadi ketua MK itu menolak undang-undang yang menyebutkan bahwa tidak boleh ada politik dinasti. Nah pada saat itu Hasan Nasbi menyebutkan bahwa Mahfud MD aja dulu bisa dibilang ya turut mensponsori atau mendukung yang namanya politik dinasti yang diajukan pada saat itu oleh Akbar Faisal dan teman-teman ya. Nah terus dijawab lagi oleh Mahfud MD bahwa 2015-2016 bukan pemimpinannya, tapi dia sudah pensiun pada tahun 2013. Nah kembali lagi dimasalahkan tentang masalah keputusan MK yang diajukan kembali judicial review oleh salah satu pembicara dari Dirty Vote dan juga Indrayana gitu. Nah Mahfud MD juga menyebutkan bahwa akhirnya ditolak MK karena memang sudah tidak bisa lagi mengajukan permohonan baru. Nah jadi hal-hal ini tentu saja menarik karena memang video-video tersebut kalau memang kita menontonnya satu persatu tentu tidak akan mendapatkan hasil ya. Nah di sini tim kami berusaha untuk menjahit beberapa video yang saling berkoneksi, saling berhubungan satu sama lain, sehingga penonton IDN Project di sini itu bisa mendapatkan manfaat dan bisa mendapatkan hasilnya. Karena memang sulit sekali andaikan satu statement dan disanggah, terus dikembalikan lagi dengan statement yang lain, itu bisa mendapatkan hasilnya itu di satu tempat atau di satu lokasi bila mereka tidak diundang satu sama lain. Jadi bisa dibilang Pak Mahfud MD dan Pak Hasan Nasbi ini setahu saya itu belum pernah ada di satu frame ya. Belum pernah ada di satu panggung sehingga kalau misalnya menunggu mereka untuk saling sanggah menyanggah itu sulit sekali mendapatkannya.
Nah, jadi inilah yang bisa kita lakukan untuk menonton Aiden Project semua. Semoga bisa mendapatkan manfaatnya dari video ini. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.